Ya, pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini masih pada muqaddimah ilmu tajwid, ya. Di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisi tajwid. Apa itu tajwid? Berasal dari kata tahsin. Tajwid itu secara bahasa artinya tahsin. Ya. Hanya saja dalam penggunaan istilahnya kadang dibedakan mana tajwid, mana tahsin. Tapi secara bahasa sebenarnya sama. Sebab kalau orang mengatakan jawwada syai' ay hassanahu. Jawwada yujawwidu. Berarti hassana yuhassinu. Memperbaiki. Ya. Sedangkan jadi kalau hassana memperbaiki, jawwada menjadikan sesuatu itu jayyid. Jayyid itu artinya apa? Bagus, ya. Memperbagus, memperbaiki, memperbagus. Ya. Kalau tajwidul Quran artinya memperbaiki atau memperbagus apa? Bacaan Al-Quran. Ya. Secara istilah apa yang dimaksud dengan tajwid? Ilmu yang dengannya dapat diketahui pengucapan yang benar, pengucapan huruf-huruf Arab yang benar sesuai dengan bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Jadi huruf Arab yang menjadi huruf Al-Qur'an. Bagaimana agar dengan ilmu tersebut, ya, dengan ilmu tajwid tersebut kita dapat mengucapkan huruf Arab yang menjadi huruf Al-Quran dengan benar. Wa dzalika bi ma'rifati makharijiha. Untuk dapat mengucapkan dengan benar kita harus mempelajari makharijul hurufnya dulu, terlebih dahulu. Kemudian apa? Wa sifatiha, dan sifat-sifatnya, sifatul huruf, sifatul huruf. Jadi yang pertama yang harus dikuasai makharijul, yang kedua sifatul huruf. Sifat itu ada dua, ada sifat asli, ada sifat tambahan. Di sini istilahnya sifat asli itu adalah sifat dzatiyah atau lazimah, sifat dzatiyah, ya, sifat asli. Sedangkan sifat tambahan itu istilahnya sifat aradiyah atau aridah. Sifat dzatiyah, sifat asli adalah sifat yang selalu melekat pada huruf dalam setiap keadaannya. Sedangkan sifat tambahan adalah sifat yang muncul dalam keadaan tertentu saja. Taib. Jadi kedua sifat ini harus dipelajari setelah makharijul huruf. Kemudian wama yansha'u anha min ahkam, dan hukum-hukum bacaan lainnya yang muncul disebabkan karena adanya tarkibul huruf, susunan huruf. Baik, ini definisi ilmu tajwid yang sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu taala. Adapun istilah tajwid itu sendiri sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tajwid yang lainnya, itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Tajwid itu adalah mengucapkan setiap hurufnya dari makhrajnya. Mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya. Ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Disertai dengan memberikan hak huruf tersebut dan apa? Mustahaknya. Hak huruf itu apa? Hak huruf itu adalah sifat asli tadi. Sifat lazimah thabitah yang tetap, allati la tanfakku anhu bi ayyi halin minal ahwal, yang selalu melekat pada huruf, ya, dalam setiap keadaannya. Contohnya sifat asli itu apa? Jahr, syiddah, hams, rakhawah, isti'la, istifal, ya, dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan mustahaqqul harf itu adalah sifat yang muncul, ya, atau sifat yang lahir dari sifat asli, ya.
Jadi sifat aridah berarti ya. Mustahak harf itu adalah sifat aridah, sifat tambahannya. Di mana sifat tambahan itu muncul kalau ada sifat aslinya. Ya. Contoh isti'la. Contohnya apa? Isti'la. Kalau huruf itu memiliki sifat isti'la yang itu menjadi hak huruf. Jadi suaranya diarahkan ke atas. Maka itu akan menghasilkan sifat tambahan yang dinamakan dengan mustahak. Ya, mustahaknya. Apa itu? Tafkhim. Jadi ketika kita memberikan sifat isti'la pada huruf isti'la yang 7 ya. Namanya kha. Ya, suara itu kan diangkat ke atas. Sehingga membentur ke dinding langit-langit dan terjadilah apa yang namanya tafkhim, yaitu gema, suara menggema kan besar, kha, bukan kha, ya. Atau yang lainnya, to, bukan ta, to, ya. Dan lain sebagainya. Ini contohnya saja. Jadi tafkhim dan tarqiq itu adalah sifat yang dihasilkan dari sifat isti'la dan istifal. Termasuk sifat tambahan ya adalah sifat-sifat yang muncul disebabkan karena adanya pertemuan antara dua huruf. Baik itu yang semisal, sejenis maupun yang berdekatan makhrajnya. Baik, itu nanti insyaallah kita akan bahas pada bab makharijul huruf dan sifatul huruf biiznillah. Baik, sejatinya ilmu ini namanya ilmu tajwid Pak ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ilmu yang kita kenal saat ini namanya ilmu apa Pak? Ilmu tajwid. Apakah ilmu ini sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW? Sudah. Ya, ilmu ini sangat familiar. Namun istilahnya ya baru dipopulerkan istilahnya kalau ini namanya ilmu tajwid gitu ya. Baru di akhir abad ketiga atau awal abad keempat. Ya, baru di abad keempat kemudian mulai muncul kitab-kitab yang membahas secara khusus ilmu namanya ilmu tajwid. Tetapi tajwidul Quran ya, sejatinya dalam prakteknya para sahabat sudah begitu kenal, sudah begitu mengenal ilmu ini. Karena para sahabat mempelajari ilmu ini bersamaan dengan mereka mempelajari Al-Quran ya, jadi ketika mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari tajwidnya pula, yaitu ilmu yang sedang kita pelajari ini. Dan itu dipelajari secara riwayah ya. Jadi belum secara dirayah. Kalau kita kan belajar tajwid ini kan dirayahnya dulu ini ya, baru kemudian mengambil apa? Riwayatnya. Dirayah itu artinya pemahamannya dulu. Ya, kalau riwayat ini ya periwayatan, praktek amaliyahnya. Ya, itu riwayah. Wallahu a'lam. Nama ilmu ini adalah ilmu tajwid. Ya, ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu tajwid. Nah, mungkin permasalahan berikutnya atau pembahasan berikutnya, ilmu tajwid ini diterapkan di mana? Apakah khusus di dalam bacaan Al-Quran saja atau bisa diterapkan pada bacaan lainnya? Ya, dalam bacaan Al-Quran dan bacaan lainnya gitu ya. Baca hadis gimana? Boleh nggak dengan tajwid? An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati. Tidak apa-apa, boleh. Sebagian ulama ya berpendapat bahwa mempraktekkan hukum tajwid ini ya itu tidak hanya di dalam Al-Quran, tetapi juga di dalam membaca hadis, karena sama-sama wahyu, sama-sama wahyu. Ya. Hadis Nabi juga wahyu kan. Ya. Namun jumhur ahli ada, ya jumhur ulama
justru menyatakan bahwa tajwid itu hanya diterapkan di dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, tidak diterapkan di dalam bacaan selain Al-Qur'an. Baik itu hadis maupun apa? Zikir, doa, ya. Kalau umpamanya antum baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Itu pakai tajwid enggak? Karena sedang berdoa. Atau kalau mengutip ayat ya enggak masalah, ya. Tapi kalau dalam rangka membaca Al-Qur'an, kita membacanya gimana? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu kan? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Jadi ada caranya tersendiri yang kita sebut dengan tartil Al-Quran atau tajwidul Quran. Baik. Jadi maudhu' ilmi tajwid, ilmu tajwid ini diterapkan pada kalimat Qur'aniyah, ya, pada bacaan Al-Quran tanpa ya takalluf, ya, di dalam pengucapannya. Maksudnya takalluf itu berlebih-lebihan, ya, tasyadduq, istilahnya apa? Dibuat-buat, gitu ya. Berlebihan di sini maksudnya apa? Dibuat-buat, difasih-fasihkan, gitu ya. Dibuat-buat, dipaksakan. Tidak pula serampangan. Bagaimana serampangan? Ayo baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini serampangan, ta'assuf. Ya. Tidak berlebihan, ya, dibuat-buat, ya, tidak pula serampangan. Ya. Jadi terapan ilmu tajwid itu ada pada kalimat Al-Qur'an. Walaupun sebagian ulama menambahkan tidak hanya Al-Qur'an tapi juga apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis dianggap sebagai apa? Salah satu bentuk wahyu. Ya. Baik. Berikutnya, apa yang bisa kita petik buahnya atau yang dapat kita raih manfaatnya dari ilmu tajwid ini? Yang pertama, kita dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca Al-Qur'an, ya, menerapkan hukum tajwidnya, itu dengannya kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan. Kalau kita menjalankan perintahnya, pasti akan mendatangkan ridhanya. Nah, ilmu tajwid ini adalah perintah Allah. Tartil Al-Quran atau tajwidul Quran itu perintah Allah, yang kalau kita kerjakan sudah barang tentu akan mendatangkan ridhanya. Dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang paling bahagia. Bahagia di dunia kita dan di akhirat kita. Itu yang pertama. Bahagia kenapa? Selain karena ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mencontoh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan Al-Qur'annya tartil, ya, memakai tajwid, sehingga kalau kita membacanya dengan tartil, dengan tajwid, artinya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan kebahagiaan tersendiri bagi seorang muslim, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perasaan bangga, bahagia, ya, dapat apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulnya di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunannya, bukan hanya di dalam ibadah-ibadah seperti salat, puasa dan lain sebagainya. Ya, itu harus dijalankan sesuai dengan tuntunan, dikerjakan sesuai dengan tuntunannya. Tetapi jangan sampai ketika membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan tuntutan, hanya mengikuti tidak sesuai dengan tuntunan, tetapi hanya mengikuti apa?
tuntutan. Jadi yang sesuai dengan tuntunan itu tidak hanya salat, puasa dan ibadah lain. Membaca Al-Quran itu juga ibadah. Jadi selain harus ikhlas karena Allah, harus sesuai dengan tuntunan. Karena ini ada tuntunannya. Membaca Al-Quran ada tuntunannya. Tidak boleh kita improvisasi, gitu ya. Improvisasi dalam baca Al-Quran. Kita buat gaya sendiri baca. Enggak. Ini caranya turun temurun. Kata tidak sedikit dari sahabat ya yang mengatakan bahwa al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah yang diikuti. Artinya turun temurun ya, diambil secara turun temurun. Ya. Jadi bacaan Al-Qur'an tidak bisa dibuat-buat sendiri ya. Kaidahnya, hukum bacaannya tidak bisa. Ya. Itu kita tinggal apa? Mengambil dari bacaan guru-guru kita ya yang bersambung sanadnya sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memiliki kaifiyatun makhsusah, cara tersendiri di dalam membawakannya. Itu manfaat atau faidah ya, atau buah yang dapat dipetik dari mempelajari Al-Quran. Jadi sebenarnya yang lebih ini lagi buah yang lebih menarik lagi adalah apa? Saunul lisani 'anil lahan 'inda qira'atil Quran. Ya. Jadi dengan tajwid ini lidah kita akan terjaga dari kesalahan pada saat membaca Al-Quran. Ya, sekali lagi ini juga sama. Ketika lidah kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, itu seorang yang demikian akan menggapai apa? Ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi apa? Melaksanakan perintahnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu akan membuat Allah Subhanahu Wa Taala semakin ridha. Ya, dan akan ridha pula kalau umpamanya kita ya terhindar dari kesalahan. Sehingga dengan demikian terrealisasilah, terwujudlah apa itu kebahagiaan ya. Ya, ada kebahagiaan tersendiri ya. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu kebahagiaan tersendiri yang harus disyukuri. Nikmat ya. Nikmat yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kata-kata kita itu tidak bisa mewakilinya sebenarnya. Nikmatnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan. Kalau sampai membacanya dengan benar itu ada perasaan bahagia di dalam hati kita. Jadi bagaimana agar lidah kita terjaga atau mulut kita terjaga dari kesalahan di dalam baca Al-Quran? Bagaimana agar kita mutqin menguasai ilmu tajwid ini? Ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menguasai makharijul hurufnya. Yang kedua, menguasai sifatul hurufnya. Kemudian yang ketiga, ya, menguasai pula hukum-hukum yang muncul disebabkan karena adanya tarkib, ya. Jadi susunan huruf, susunan kata. Jadi huruf itu ketika terangkai, tersusun, maka akan menghasilkan hukum-hukum bacaan lainnya selain makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Kalau makharijul huruf, sifatul huruf ini kan lebih identik kepada huruf yang terpisah. Ketika huruf itu terangkai seperti tadi kan khalaqaka. Ya. Satu tebal. Nah, ini hukum apa ini? Tafkhim dan tarqiq. Ini juga harus dikuasai. Bahkan kesalahan itu sering terjadi karena apa? Tidak menguasai poin yang ketiga ini. Tidak menguasai tafkhim dan tarqiqnya. Ya, kesalahan pada umumnya dalam bacaan Al-Qur'an itu terletak pada kesalahan di dalam tafkhim dan tarqiqnya. Entah itu dibaca tafkhim semua atau tarqiq semua atau tertukar. Ya. Tertukar. Ya. Seperti kalau kita baca surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika.
Ya, kadang ta-nya dibaca ta, wala sawfa yu'tika. Atau dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqi. Nah, ini tuh. Ini contoh saja ya. Baik, tadi ada berapa? 4 ya. Yang keempat apa? Riyadhatul lisan wa kathratut takrar. Kalau kita ingin menguasai tajwid, kalau kita ingin lidah kita atau mulut kita terjaga dari kesalahan pada saat membaca Al-Quran, maka selain 3 tadi, kita harus melatih lidah kita, membiasakan, mengulang-ulang. Jadi tidak cukup sekali 2 kali. Mungkin saat ini ya, semuanya bacaannya sudah standar gitu ya, sudah benar. Tapi ini kalau tidak diulang-ulang akan kembali ke cara baca kita yang lama. Iya enggak? Iya atau iya? Mungkin di sini Masya Allah bacanya bisa konsisten, standar gitu ya. Tapi mungkin setelah pulang karena enggak diulang-ulang, nanti pas balik ke sini lagi, kembali lagi gitu ya. Maka dibutuhkan latihan yang terus-menerus ya, yang konsisten ya, sehingga lidah ini menjadi terbiasa. Sampai apa? Mulut kita ini luas gitu ya, tidak kaku, mengucapkan setiap hurufnya, membacanya, menerapkan hukumnya, itu seakan-akan itu menjadi tabiat kita. Ya, tidak ada paksaan. Walaupun di awal kita harus memaksakan diri, tapi itu paksaan yang terpuji lah ya. Bukan yang dibuat-buat. Kalau paksaan yang saya singgung tadi di awal itu dibuat-buat, itu tercela. Ya. Bacaan yang dibuat-buat, difasih-fasihkan, ya, akhirnya malah jadi apa? Lebay gitu ya. Terdengar apa? Tidak. Tetapi kalau umpamanya itu kita berusaha untuk memaksakan diri, karena di awal biasanya memang butuh dipaksakan gitu ya. Kalau kita tidak terbiasa itu kan awalnya memang butuh dipaksa. Umpamanya mulutnya terkatup, sekarang dibuka ya. Walaupun terkadang rasanya kok kayak aneh gitu ya. Tapi kalau untuk meluruskan lidah seperti ini atau memperbaiki pengucapan seperti ini, takalluf ini masih terpuji. Selama ya tidak dibawa seterusnya gitu ya. Hanya pada saat permulaan belajar saja. Berikutnya, ilmu ini dinisbatkan kepada ilmu syar'i yang berhubungan langsung dengan Al-Qur'an. Ya. Karena syariat yang mulia ini ya datang membawa dengan hukum-hukum ini. Ya, hukum-hukum bacaan Al-Qur'an ini. Artinya kalau kita mempelajari ilmu ini, kita mempelajari salah satu di antara ilmu syar'i yang agung yang mulia. Jadi ilmu tajwid itu bukan ilmu asri. Makanya tadi ilmu ini sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW. Para sahabat begitu mengenal ilmu ini dengan baik. Ya. Jadi ini adalah salah satu di antara ilmu syar'i yang berhubungan langsung dengan Al-Quran, selain tafsir dan lain sebagainya. Nah, berikutnya siapa yang pertama kali menyusun ilmu tajwid ini? Apakah pernah saya menyampaikan materi tentang siapa yang sudah pernah? Belum. Sudah ya? Siapa? Bukan. Yang pertama kali adalah Rasulullah SAW yang menerapkan ilmu tajwid ini secara amaliyah, ya, atau secara riwayat adalah Nabiyuna wa Rasuluna, ya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sendiri talaqqi mengambilnya dari Jibril alaihi salam, dari Rabbil Izzati Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat demikian juga mengambil bacaan ini atau ilmu ini dari Rasulullah SAW, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Ya, Al-Quran itu dibaca secara tajwid ya, dari generasi ke generasi. Ini kalau kita berbicara yang meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid atau yang menerapkan ilmu tajwid ini adalah pertama Rasulullah SAW secara amaliyah gitu ya. Kalau secara ilmiah, ya, teori, siapakah yang meletakkan ilmu tajwid ini secara teori, ilmiah, nazariyah? Di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwa yang
meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid secara teori adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ada juga yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada juga yang mengatakan tadi siapa? Hafiz perawi atau riwayat yang kita baca ya? Bukan Hafiz yang itu, ada dua Hafiz. Hafiz Ad-Duri. Kalau ini kan, kalau kita membacanya dengan riwayat Hafiz ya, Al-Jahdari, Hafiz Al-Kufi ya, dikenal dengan Imam Hafiz Al-Kufi. Ini Imam Hafiz satunya lagi, yaitu Hafiz Ad-Duri ya, Hafiz Ibnu Umar Ad-Duri, salah satu perawi dari Imam Abu Amr Al-Basri ya. Namun dikatakan pula bahwa yang merumuskan ilmu tajwid ini secara teori adalah para imam-imam ahli qiraah, imam-imam qiraah seperti Imam Asim, Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, imam-imam qiraah yang lainnya ya, para a'immah. Baik. Kemudian berikutnya, ilmu tajwid itu diambil dari mana sumbernya? Ilmu tajwid sumbernya diambil dari bacaan Rasulullah SAW, itu yang pertama. Dan inilah cara yang sampai kepada kita melalui para sahabat ya. Kemudian tabi'in, kemudian guru-guru kita, para ulama yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak hanya bacaan Nabi SAW dan para sahabat saja, tetapi juga diambil dari bahasa Arab ya, kaidah bahasa Arab juga. Karena ada hukum-hukum bacaan yang bisa dikiaskan di dalam kaidah bahasa Arabnya. Dan yang terakhir ya, pembahasannya tadi sudah, sekarang hukumnya. Kalau berbicara hukum di sini, oh ya, ini mohon maaf sebelum ke hukum, masail ya, pembahasannya ya. Tadi sebenarnya seperti yang kita sampaikan di awal, pembahasannya dalam ilmu tajwid ya, makharijul huruf, sifatul huruf ya, sifat tambahan atau idghamul harfa idgham ya, hukum lam syamsiyah dan qamariyah, hukum mim sukun, hukum nun sukun dan tanwin, hukum panjang pendek ya, itu pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum iltizam bit tajwid ya. Sudah adzan ya? Cukup ya? Atau secara ringkas, hukum tajwid itu apa? Ada dua. Ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Yang fardu kifayah itu adalah teorinya. Mempelajari teorinya itu sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Sedangkan mengamalkannya di dalam bacaan Al-Quran itu fardu ain. Setiap orang yang baca Al-Quran diwajibkan secara fardu ain mempraktekkan, mengamalkan hukum tajwid ini, hukum bacaan Al-Quran ini yang kita kenal dengan tartil atau tajwid ini. Dan tentu bukan tanpa dalil ya. Dalilnya sangat jelas sekali dari Al-Quran adalah firman Allah surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila ya. Perintah ini menunjukkan akan wajibnya hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, karena memang tidak ada yang memalingkan, bahkan justru dipertegas ya, justru dipertegas dengan kata-kata tartila. Perintahnya kan warattilil Qur'ana, kemudian sebagai bentuk penekanan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ayatnya gimana? Warattilil Qur'ana tartila ya. Tartila ini masdar daripada rattil, rattala yurattilu tartilan. Nah, penegasan ini sekali lagi juga menunjukkan akan hukumnya wajib menurut mayoritas ulama ahli tajwid dan qiraat. Adapun di kalangan fuqaha ya, maka hukumnya tidak sampai kepada wajib, hanya dihukumi sunnah saja atau mandub, mustahab gitu ya. Atau bahkan ada yang menghukumi boleh-boleh saja ya, mubah gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tinjau ulang kembali ya, kalau kita melihatnya dari sudut pandang para ulama ahli qiraah ya, ulama tajwid, maka hukumnya wajib, karena tidak ada
ya perbuatan atau perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisihinya atau yang memalingkan hukumnya sehingga turun dari wajib ke sunnah. Walaupun asasnya dalam membaca Al-Quran faqra'u ma tayassara min, membaca itu sesuai dengan apa? Kemampuan, ya, yang mudah bagimu, gitu ya. Taib. Adapun dalil dari as-sunnah, dari hadis adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanas sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih." Ya. Allah, ya, tidak, bukan mengizinkan, ya, di sini, ya, tapi ya di sini apa? Allah tidak menyukai sesuatu melainkan seorang nabi, ya, yang suaranya bagus, ya, yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Taghanni bil Qur'an di sini yang dimaksud adalah membacanya dengan tajwid, ya, bukan hanya sekedar melagukan, mengiramakan saja, tetapi at-taghanni bil Qur'an justru para ulama, ya, menafsirkan ini adalah membacanya dengan tajwid. Karena kalau kita membaca dengan tajwid itu sudah pasti akan menimbulkan apa? Irama tersendiri, yang itu khas, menjadi ciri irama khas dalam bacaan Al-Quran. Jadi tidak perlu dibawakan irama-irama selain bacaan Al-Quran ke dalam bacaan Al-Quran kita. Dan Imam Al-Jazari di dalam An-Nashr, ya, mengatakan wahadi sunnatullah, ini merupakan ketetapan Allah fi man yaqra'ul Qur'ana mujawwidan musahihan kama unzila. Ini merupakan sunnatullah pada orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid, ya, dengan tajwid, dengan tashih yang benar sebagaimana yang ia diturunkan, taltadzul asma' bitilawatihi. Pendengaran itu akan merasa lezat atau menikmati bacaan Al-Qur'an, yang hati itu akan takhsha'ul qulub 'inda qira'atihi. Hati itu akan tentram, ya, khusyuk ketika membacanya, ya. Dan itulah yang dirasakan sebenarnya secara fitrah, sunnatullah, gitu ya. Sebenarnya bacaan Al-Qur'an yang bertajwid itu sudah menjadi irama tersendiri, gitu ya. Jadi tidak perlu dipaksa-paksakan lagi. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan telah sabit dari Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha na'atat qira'at Rasulillah qira'atan mufassiratan harfan. Jadi beliau radhiyallahu anha menyifati bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bacaan yang mufassirah harfan. Jadi setiap hurufnya itu dibaca dengan jelas, ya. Kemudian juga dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu aw an yuqra'a hadzal Qur'anu kama unzila." Ya, ini ada dalam kitab An-Nashr milik Imam Al-Jazari, ya, halaman 208. Sesungguhnya Allah senang Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana ia diturunkan. Ya, ini hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Baik, jadi dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah sudah. Sekarang satu lagi dalil ijma', ya. Ijma' kesepakatan umat ini, ya, kemaslahatan kaum muslimin, lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadis sahabah aw tabi'in aw a'immatil qira'ah annahum qara'u biduni maddin aw ghunnatin. Jadi tidak pernah ada, baik itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari salah seorang sahabat maupun tabi'in maupun dari imam ahli qiraah, di mana mereka membaca Al-Qur'an itu semuanya tanpa mad, tanpa gunnah, tanpa hukum-hukum tajwid yang kita kenal. Tidak ada. Ya, semuanya sepakat, ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, ya. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.